Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alan Fauzi, NRP 20. Kali ini akan menjelaskan mata kuliah admin jaringan, materinya web server. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu server, lalu cara menginstalasi, konfigurasi dan uji coba web servernya. Kemudian nanti juga kita akan mencoba bagaimana kita menggunakan domain pada web server lokal kita. Jadi pada localhost itu kita akan menggunakan domain. Itu nanti ada namanya konsep virtual host. Jadi nanti saya jelaskan. Oke, langsung. Jadi di sini web server saya jelaskan secara singkat. Jadi web server itu merupakan perangkat lunak yang menyediakan layanan akses kepada pengguna melalui protokol komunikasi HTTP atau HTTPS. Atau broadcast yang terdapat pada suatu situs web. Jadi seperti itu mudahnya. Oke, kalau gitu langsung ke instalasi. Jadi seperti biasa di sini saya menggunakan virtual machine. Softwarenya saya menggunakan VirtualBox. Di sini langsung saja kita konfigurasi web server. Jadi yang pertama itu kita melakukan instalasi dan konfigurasi dasar pada Apache Web Server. Ini kita jalankan terminal. Jadi install seperti ini ya, sudo apt-get install Apache 2. Jadi kebetulan di sini saya sudah install ya. Untuk sekalian silakan diinstal Apache 2. Lalu jika sudah menginstal Apache 2, kita nanti akan mencoba scan menggunakan Nmap. Jadi jika belum menggunakan Nmap, install terlebih dahulu. Seperti ini perintahnya, sudo apt-get install Nmap. Jadi saya juga sudah install. Nah, jadi di sini caranya. Jadi Nmap localhost. Jadi kita akan menyekan localhost. Menyekan port-port yang tersedia di localhost ya. Oh maaf, ini keliru. Maksudnya grep. Grep ini maksudnya kita hanya menampilkan yang ada 80-nya. Jadi seperti memfilter. Jadi sudah ada ya, berarti localhost itu sudah terkonfigurasi. Oke, setelah Apache 2 sudah terkonfigurasi, kita bisa mempersiapkan browser yang akan kita gunakan gitu. Agar kita bisa melihat hasil dari web server kita. Di sini kalian bisa menggunakan links ya, linx. Jadi seperti ini install ya, get install linx ya. Cuma di sini karena di sistem operasi saya ini Ubuntu, ini sudah ada Firefox-nya. Jadi saya menggunakan Firefox saja. Jadi untuk kalian jika mungkin sudah ada browser itu nggak apa-apa, pakai itu saja juga boleh. Jadi ini kasusnya jika kalian memang belum mempunyai browser, bisa install linx atau yang lain. Intinya itu kita install browser. Kemudian kita instalasi PHP ya. Oke, jadi ini ya. PHP dan package PHP lainnya perlu kita install seperti ini ya. Kita lihat perintahnya. Install PHP lalu spasi PHP MySQL spasi lib apache strip mod Apache 2 strip mod PHP. Jadi seperti ini ya, kita menginstal 3 package sekaligus, PHP MySQL sama lib apache 2 mod PHP. Oke, di sini kebetulan saya sudah install semua package-nya. Jika sudah terkonfigurasi PHP-nya, maka di sini kita bisa melakukan testing di PHP 5. Jadi di sini tuh kita bisa masuk ke direktori var www ya. Jadi kita bisa pindah var www. Nah, di sini tuh ada HTML. Jadi kita masuk ke direktori HTML. Oke, lah di sini kita coba menggunakan index.php. Kita jalankan index.php. Di sini kebetulan saya sudah membuat file ya. Jadi save filenya seperti ini. Sudo gedit index.
Nah, jadi PHP info. Jadi ini maksudnya kita akan memanggil fungsi yang akan menampilkan konfigurasi PHP. Jadi spesifikasi PHP yang sudah terinstall di OS kita. Cara maksudnya gimana? Ini kita bisa menggunakan Firefox ya. Karena saya menggunakan Firefox, saya langsung Firefox http localhost /index.php. Jadi di HTML itu kayak base-nya gitu, base dari localhost. Jadi oleh karena itu localhost / di sini ada index.php, makanya bisa diakses. Kita coba jalankan. Oke, di sini berhasil ya. Jadi seperti ini tampilan dari php config ya. Di sini dijelaskan spesifikasi PHP, apa saja konfigurasi PHP sama versi-versi dan sebagainya. Oke, berhasil, kita exit. Lalu ke langkah selanjutnya. Di sini kita coba menginstal MySQL Server. Jadi sebagai web database. Jadi jika kita ingin membuat web, pastinya itu ada database-nya. Jadi di sini saya menggunakan MySQL. Jadi bisa diikutin ya, seperti di modul ini. Kita menginstal ptget install MySQL Server. Oke, di sini kebetulan saya juga sudah install ya. Saya sudah install, nanti silakan kalian diinstal saja. Jika ada notifikasi untuk memasukkan password root, silahkan diisi suka kalian. Jadi ini karena database pastikan ada usernya. Nah, di sini nanti pertama kali install tuh biasanya ada prompt untuk suruh edit password buat root gitu. Tapi kalian jangan khawatir jika semisal passwordnya lupa, berarti kalian bisa mengubah manual di konfigurasi MySQL-nya. Sekarang kita coba nmap ya. Nmap localhost lagi setelah diinstal ini. Nah, sudah ada MySQL kan di sini. Jadi terpasang di port 3306. Yang berarti MySQL ini sudah terkonfigurasi dengan Apache-nya, dengan localhost. Nah, kemudian di sini barulah kita membangun web server kita. Di sini kita menggunakan 3 user ya. Jadi ada Agus, Budi, dan Tono. Nah, sebelum kita mulai, kita linkkan konfigurasi mod ke mod enabled. Jadi ini ya perintahnya, ln -s tc apache 2 mods available userdir.conf itu dilinkkan ke etc apache 2 mods enabled. Nah, jadi saya jelaskan kenapa kok di link. Ini jangan lupa pakai sudo ya jika kalian belum login sebagai root. Jadi di sini itu di directory mods available itu isinya kayak mods itu yang masih belum diaktifkan gitu. Aktifkannya itu kalau sudah berada di directory mods enabled. Jadi ini hanya berisi list mod yang tersedia tapi belum diaktifkan. Oleh karena itu jika ingin mengaktifkan, kita perlu melakukan link. Di file userdir ini kita lakukan link ke mods enabled. Kita enter. Nah, ini karena kebetulan saya sudah buat ya. Sudah saya link, jadi sudah ada file access. Dan di sini buat kalian yang belum link silahkan di link. Jadi ada 2, userdir.conf sama userdir.load. Nah, jadi di sini kebetulan saya sudah link ya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita membuat direktori di scale. Jadi scale ini direktori apa? Oke, saya tunjukkan. Jadi scale ini adalah kepanjangan dari skeleton ya. Jadi di skeleton ini kayak direktori yang ada pada direktori user gitu. Jadi jika di sini kan nanti diperintahkan untuk membuat ini kan. Kita nanti kalian ini ya membuat public HTML. Tujuannya apa? Agar setiap user di direktori home itu bisa memiliki akses dari web server itu dengan menggunakan public HTML. Namun di sini saya sudah buat ya. Nah, tapi kenapa kok kita buatnya di scale? Kenapa nggak dibuat di home
habis itu user. Karena Disqal ini nanti itu seperti kayak membuat template gitu. Jadi otomatis. Jadi jika Disqal itu sudah dibuat folder public HTML, maka otomatis ketika kita membuat user baru, menggunakan add user ya. Add user Agus misalnya. Di sini saya sudah buat add user Agus, add user Budi, dan add user Tono. Jadi nanti saya akan menambahkan tiga user Agus, Budi, dan Tono sebagai uji coba. Dan di sini saya sudah install lah. Ketika saya menambah 3 user ini, nanti otomatis pada direktori user ini tuh otomatis sudah ada public HTML-nya. Jadi seperti itulah guna dari direktori scale. Jadi untuk menambah sesuatu agar bisa ditambahkan di direktori user yang akan dibuat. Oke, jadi ikuti ya langkahnya. Jadi kita buat ini, make dir public HTML. Jika sudah, silahkan tambah user ya, Agus, Budi, dan Tono. Ini saya buat 3 karena ini ya, uji coba. Jika sudah buat, kita lakukan restart Apache. Jangan lupa. Kita restart Apache. Nah, di sini restartnya itu service apa, nama service-nya kan Apache 2, habis itu restart. Oke, berhasil. Inilah agar kita bisa menunjukkan isi dari web server yang ada di public HTML di setiap user, kita perlu membuat index.html pada setiap user. Jadi sebelum saya membuat pada user, kita membuat pada root direktorinya, yaitu di var www ya. Jadi saya membuat ini ya, index.html di direktori root. Jadi sebagai website yang paling awal sebelum masuk ke user-user, ini di sini adanya. Saya melakukan ini sudo gedit www maksudnya var www html index.html. Jadi di sini ya. Ini adalah localhost. Jadi localhost nanti akan pertama kali itu akan ke sini masuknya. Jadi ini terbentuk ya. Jadi saya membuat ini HTML, lalu selamat datang di web server Made. Kita coba uji coba ya. Kita gunakan Firefox, http localhost. Kita coba ya. Nah, jadi ini jika kita masuk localhost, maka otomatis akan terpanggil index.html-nya, dan inilah yang terjadi. Nah, terus tadi kan ini dari servernya kan. Nah, kita mencoba untuk konfigurasi di user yang sudah kita buat tadi, Agus, Budi, dan Tono. Jadi caranya kita itu copy saja ya. Jadi index.html tadi silahkan di copy, atau mungkin bisa buat sendiri juga nggak apa-apa. Yang penting itu namanya index.html, lalu kita beri isi nanti yang berbeda-beda. Jadi di sini kebetulan saya juga sudah buat ya. Mungkin bisa dilihat nanti. Jadi saya buat di sini ya, sudo gedit home, nama usernya kan Agus kan, Agus, public HTML itu direktori ininya, server webnya. Nah, di sini saya sudah buat index.html. Silahkan nanti kalian buat. Nah, di sini isinya saya ini. Selamat datang di personal web Agus. Nah, jadi seperti itu Agus. Kalau misalnya Budi itu hampir sama, cuma beda namanya aja ya. Di sini personal web Budi. Dan di Tono itu seperti ini. Nah, selamat datang di personal web Tono. Jadi silakan ya kalian buat file index.html di masing-masing public HTML user. Silakan dibuat, terserah isinya mau apa. Yang terpenting itu kalau bisa isinya beda ya, agar kita bisa membedakan ini apakah filenya benar sesuai di direktori ini gitu kan. Oke, jika sudah, kita tadi kan udah bisa mengakses ini kan yang di var www html index.html itu bisa. Jadi server utama itu bisa kita akses. Nah, bagaimana kita mengakses public HTML Agus, Budi, dan Tono? Kita bisa menggunakan ini ya, URL-nya seperti ini, http. Tadi kan localhost paling awal. Di sini slash, habis itu kita kasih tanda ini ya, tanda paling pojok kiri atas pakai shift. Ini namanya apa kurang tahu. Seperti ini pokoknya simbolnya. Lalu kita kasih nama user. Di sini kan nama usernya misalnya Agus.
Nah, jadi akan muncul kan personal web Agus. Jadi maksudnya ini di sini adalah home directory dari Agus. Jadi root directory dari public HTML Agus. Berarti kan kalau root, berarti kan ini kan index.html kan yang diakses. Oleh karena itu beginilah yang muncul. Misal kita Budi ya, coba di sini aja. Oke, Budi bisa dan Tono bisa. Oke. Kalau gitu, jika sudah bisa, maka kita sudah berhasil mengkonfigurasi website kita. Oke, setelah itu ini percobaan yang terakhir, yaitu bagaimana kalau misalnya kita ingin menggunakan virtual host. Jadi kita ini bisa membuat URL gitu. Dari public HTML kita tadi itu kita bisa jadikan URL sendiri, custom URL yang kita buat. Ini namun karena kita tidak memesan jasa apa atau ke server apa, kita ini hanya di lokal saja gitu. Kita bisa melakukannya. Nah, jadi seperti ini caranya. Jadi jika kita ingin menggunakan domain untuk setiap web server kita sama public HTML di user tadi itu, kita bisa edit file di sini. Sudo gedit etc di ini ya, di editor apache 2, lalu kita edit apache2.conf. Kita edit ya. Lah di sini saya zoom dulu. Nah, di sini saya nambahkannya di sini ya. Jadi ada command global configuration, kalian tambahkan di bawahnya ini. Di bawah command ini kalian tambahkan ini. Jadi ini maksudnya apa? Kita lakukan virtual hostnya. Ini memang template-nya seperti ini. Nah, ini barulah yang penting ini. Jadi ini server admin ini sebenarnya email ya. Kita bisa mengganti dengan email. Tapi terserah kalian. Ini karena hanya percobaan saja. Ya tidak terlalu penting ya server admin. Jadi ini aslinya kalian isi dengan email. Misalnya alwan.gmail.com gitu kan. Jadi ini karena saya gunakan domain yang sama aja biar bisa jelas nanti. Jadi di server name ini yang baru penting. Jadi ini adalah nama domainnya apa gitu. Jadi di Alwan, kalau kita menggunakan domain www.alwanfauzi.com, maka nanti akan mengakses dokumen root yang ada di sini. Nah, jadi jika kita mengakses domain ini, maka nanti otomatis akan ke sini var/www/html, yang berarti kita akan mengakses index.html yang isinya itu made itu kan, yang ada madinya. Jadi server made. Nah, jika Agus bagaimana? Kalau Agus ini saya seperti ini ya. Home Agus public HTML, nanti domainnya seperti ini. agus.alwanfauzi.com, budi.alwanfauzi.com, budi gini, Tono gini. Ini kebetulan sudah saya konfigurasi. Buat kalian silahkan konfigurasi seperti ini ya. Catatan saja kalau konfigurasi ini mungkin bisa diganti ya jadi emailnya. Email saja. Ini saya ubah aja nggak apa sih. Jadi misalnya admin alwanfauzi.com. Ini nggak apa-apa ya. Itu Agus. Jadi ini sebagai email gitu. Email akses. Sebenarnya tidak terlalu pengaruh. Mungkin jika kita sudah membuat server yang asli kayak host asli itu baru pengaruh. Yang di sini yang paling pengaruh itu hanya dua ini, server name dan dokumen root. Oke, silahkan ya diikuti seperti ini. Jika sudah, jangan lupa di save. Lalu setelah itu kita edit satu konfigurasi file lagi, yaitu di sini sudo gedit etc host. Nah, di sini nih. Di sini yang penting juga, karena kalau kita nggak mengkonfigurasi ini nanti sama saja kita gagal, jadi percuma. Jadi konfigurasi dua file itu penting. Nah, di sini tuh awalnya itu cuma ada dua ini. Nah, itu saya tambahkan 4 ini. Jadi saya sudah menambahkan, kalian bisa menambahkan nanti saya jelaskan dulu. Ini adalah server yang akan kita tuju. Ini itu sebenarnya itu adalah DNS. Jadi DNS saya sendiri. Nilainya itu 127.011. Jadi ini ya, saya tujukan DNS saya. Oh maaf, mohon maaf. Jadi saya tunjukkan DNS saya. Di sini DNS saya itu bentar ya.
sudo cat etc resolve.conf. Nah ini ya. Oh berbeda sih, bukan maaf, mohon maaf saya salah. Jadi berbeda. Jadi maksud saya itu, jadi ini itu sudah default ya. Jadi ini tuh intinya itu di localhost. Saya salah ya. Jadi ini bukan DNS, ini adalah IP dari localhost. Jadi karena ini kita menggunakan localhost, maka akan pasti mengakses ke lokal saja, tidak bisa orang lain itu tidak bisa mengakses karena ini hanya lokal saja. Jadi jika kita memang beneran membuat server asli, maka nanti kita bisa mengambil ininya, IP-nya. Namun karena ini hanya uji coba, jadi bisa kalian ini ya ikutin. Lalu di sini yang penting juga, tadi kan domain yang di server name di konfigurasi http.com kan udah saya buat kan. Lah, ini silahkan ini ya, sesuaikan dengan domain yang sudah kalian buat di situ. Tadi kan saya ada www.alfauzi, ada agus.alfauzi, budi alfauzi, ton alfauzi. Nah, silahkan diikuti sesuai domain yang sudah kalian buat. Oke, jika sudah, di sini karena saya tidak mau gua apa-apa karena sudah dikonfigurasi, silahkan kalian jika sudah mengkonfigurasi dua file tersebut, maka kita bisa mencoba mengakses itu ya. Coba mengakses domainnya. Namun sebelum kita mengakses, kita perlu restart service-nya terlebih dahulu dengan perintah sudo service apache 2 restart. Oke, jika sudah restart barulah kita bisa mengakses. Di sini http www.alwanfauzi.com. Oke lah, berhasil kan? Jadi itu kita kayak seolah-olah masuk ke website itu kan, tapi sebenarnya ini tidak. Kita ini hanya mengakses localhost saja. Karena ini gunanya virtual host. Kita menggunakan domain pada localhost kita. Misal kita ganti Agus di sini. Nah, sudah ini kan sesuai kan? Agus, Budi dan Tono. Oke, berhasil. Jadi seperti itu ya penjelasannya untuk virtual host. Oke, jadi sekian dari saya. Apabila ada yang kurang atau mungkin tadi ada yang salah, mohon dimaklumi ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.